Salam damai, salam santun, salam rahayu untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Ibarat buih adalah ombak, ibarat ombak adalah laut, dan laut tiada lain daripada air juga namanya. Di dalam video vlog saya kali ini, saya ingin menyinggung tentang ajaran Syekh Siti Jenar, ya, yang kita kenal dari dahulu itu ajaran sesat dan menyesatkan. Nah, di dalam video kali ini saya tidak ingin memvonis Syekh Siti Jenar itu sesat menyesatkan. Hanya saja saya ingin mencoba menjabarkan kenapa Syekh Siti Jenar kita anggap sesat. Ya. Kenapa sih Syekh Siti Jenar ini dikabarkan sesat dan menyesatkan pemahamannya tentang ilmu ketuhanan? Nah, contohnya saja, Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang itu terang-terangan mengatakan bahwa dia itu berpaham wahdatul wujud, atau tidak lagi menyembah Allah, ya, tidak lagi, artinya tidak lagi sembahyang, meninggalkan sembahyang, ya. Nah, jadi Syekh Siti Jenar terang-terangan mengakui bahwa di dalam dirinya itu ada Tuhan, ada Allah katanya. Setiap yang dipandangnya itu Allah semata, saking kecintaan beliau kepada Allah. Dia mabuk dengan ilmu ketuhanan itu, sehingga mengatakan bahwa dirinya itu sudah menunggal, ya, sudah menyatu dengan Tuhannya sendiri. Nah, Syekh Siti Jenar itu mengutip sebuah dalil di kitab, ya, yang saya sempat baca itu, apabila engkau takut maka sholatlah engkau sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Dan kemudian barulah kita ingat Allah. Nah, ini kalau sembahyang biasa tentu tidak bisa kita melakukan sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Nah, jadi sembahyang dan sholat ini sangat berbeda kata Syekh Siti Jenar, ya. Sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara dimanapun Anda berada, jangan katakan saya juga terlibat dalam paham Syekh Siti Jenar. Saya hanya ingin berbagi dengan kita-kita semua, supaya jangan sampai kita menyesatkan orang tanpa ada alasan yang kuat. Nah, jadi Syekh Siti Jenar menggunakan ini. Kalau apabila engkau takut maka sholatlah engkau sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Itu tidak akan bisa dilakukan dengan sembahyang. Menurut ceritanya, berjalan kaki ini sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Bukan kita di dalam perjalanan, misalnya kita naik kuda sambil sembahyang, kan nggak bisa. Atau naik bis sambil di perjalanan, kan nggak bisa. Nah, ini kita diperintahkan berjalan kaki dan berkendaraan. Nah, berarti kita sendiri yang menyupir atau nyetir, ya kan, di sini. Nah, ini yang dimaknai Syekh Siti Jenar. Kenapa beliau meninggalkan sholat tadi? Karena sembahyang menurutnya itu tidak sama dengan sholat. Ternyata begitu saya selidiki, bertanya dengan yang lebih ahli tentang makrifat, ternyata sholat ini seperti ini, saudara-saudari, ya. Subuh itu 2 rakaat, yaitu jasad dan batin kita. Nah, kemudian asar itu 1, 2, 3, 4. Mohon maaf tadi, sebelum asar zuhur 1, 2, 3, 4. Asar 1, 2, 3, 4. Kemudian maghrib 1, lubang hidung 2, 1 lagi 2, 3, itu maghrib 3. Nah, sedangkan isya telinga, lubang telinga 1, 2, 3, 4. Jadi inilah yang menurut pemahaman Syekh Siti Jenar, bahwa, mohon maaf saya ulangi lagi, subuh itu jasad dan batin kita, sedangkan zuhur itu kaki, paha, ya, keempat ini. Nah, isya, asar 4 juga, 4 rakaat, 1, 2, 3, 4. Maghrib 1, 2, 3 rakaat. Isya 1, 2, 3, 4 rakaat. Nah, inilah yang dimaksud dengan
barulah bisa katanya kita berjalan kaki dan berkendaraan. Inilah yang dinamakan, kalau tidak salah, sholat yang tidak berkeputusan. Tapi kalau sembahyang itu tidak bisa seperti itu katanya. Nah, sekali lagi saya tekankan teman-teman, saudara-saudariku, mohon jangan saya dihujat, jangan saya dikira mengikuti jejak beliau ya. Saya hanya di sini berbagi pengalaman agar kita terhindar dari menyesatkan orang tanpa ada dasarnya, tanpa ada referensinya. Tiba-tiba, oh si Fulan bin si Fulan ini sesat. Kita pelajari dulu apa sih yang dipahaminya ini. Ya, tapi bagi saya tidak pernah mengikuti pemahaman Sisi Tejenar. Ya. Kalau pemahaman Sisi Tejenar adalah seperti itu, tidak lagi sholat karena dia sudah menyatu dengan Tuhan sehingga dia menggunakan seluruh batang tubuhnya ini diamnya Allah, kedudukannya Allah, bahkan kediaman wujudnya ini adalah Allah. Banyak teman-teman saya mengkaji ilmu Sisi Tejenar sampai berapa kitab ya. Kalau menurut saya seperti ini, untuk simpelnya kita belajar ilmu itu, ilmu Sisi Tejenar ini manunggaling kaulo Gusti, persatuan hamba dan Tuhan, gampang teman-teman, sahabat-sahabat ya. Seperti ini loh, persatuan hamba dan Tuhan. Sekarang kita begini, kita kelahikan aja hamba dan Tuhan, kira-kira menangan mana? Tentu menangan Tuhan. Berarti pemahaman Sisi Tejenar, hamba itu tidak ada, hanya yang menang adalah Tuhan, bahwa diri kita ini adalah tiada lain daripada Allah semata. Itulah pemahaman Sisi Tejenar dan ditentang oleh 9 wali ya waktu itu. Nah, jadi saudara-saudariku, perlu saya garis bawahi ulang lagi, saya tidak menggunakan pemahaman ini ya, pemahaman ini kan pemahaman sama dengan Al-Halats ya. Nah, kemudian Sisi Tejenar seperti itu juga, menunggaling kaulo Gusti. Nah, sementara kalau kita meninggalkan sembahyang sholat, terus bagaimana dengan perintah-perintah sholat di Al-Quran itu? Kerjakanlah sholat kata Allah, laksanakanlah sholat, dirikan sholat. Jangan sampai kita ketinggalan 5 waktu ini saudara-saudariku. Karena kalau sudah kita meninggalkan kewajiban kita sembahyang sholat ini, maka kita akan jauh daripada Tuhan kita. Ya, garis bawahi lagi, saya cuman berbagi pengalaman, apa-apa yang saya ketahui saya utarakan di sini agar supaya kita jangan sampai memvonis orang. Menurut saya apakah Sisi Tejenar ini salah? Saya belum berani, karena Allah lah yang maha tahu dengan segala tingkah laku makhluknya dan maha tahu yang mana benar dan yang mana salah. Saya tidak bisa memutuskan ya. Karena itu biarlah Allah yang menilai hamba-hambanya dalam mengabdi kepadanya ya teman-teman ya, atau saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Nah, jadi saya tetap mendirikan sholat sesuai dengan perintah syariat ya. Apa yang perintah syariat ya, seperti itulah harus kita jalankan, sebab di dalam Al-Quran itu ada 3 perintah: laksanakan, dirikan, dan kerjakan sholat ya kan. Apabila kita sudah tinggalkan, wah saya nggak tahu ya. Artinya kalau kita berpahamkan Sisi Tejenar itu, kita harus punya guru yang lebih paham tentang masalah ilmu manunggaling kaulo Gusti ini. Jangan sembarang cari guru ya saudara-saudariku, karena bisa menyesatkan kita juga nantinya. Sebaiknya kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk yang nyata bagi kita sekalian alam. Nah, saya garis bawahi lagi, saya tidak ada hubungannya dengan pemahaman Al-Halats ataupun Sisi Tejenar ya. Yang saya sampaikan di sini adalah memberikan informasi apa-apa yang saya dapatkan di luar sana ya. Sepanjang hidup saya mengkaji ilmu ini, bukan mengamalkan, tapi saya membandingkan ya. Saya membandingkan, ternyata bertentangan betul dengan syariat Islam ya. Karena kalau kita sudah meninggalkan sholat, berarti kita sudah jauh dari Tuhan, sehingga kita akan mengaku diri kita ini Allah. Nah, kalau kita memang Allah, kalau kita memang Tuhan, makan aja susah, makan aja nyari ya, makan aja setengah mati, cari rezeki ke mana-mana. Bukankah Allah maha kaya? Toh buktinya kita susah begini-gini aja. Jadi belajar lagi saudara-saudariku. Artinya saya ngomong begini, saya tidak menyesatkan
beliau ya, artinya inilah yang saya rasakan gitu. Nah, seandainya saya ini Tuhan, misalnya saudara-saudariku mengatakan saya mengaku Allah, buktinya saya susah mencari makan gitu. Susah mencari makan, susah mencari rezeki. Kenapa saya harus bersusah payah gitu? Nah, kenapa saya tidak bilang kun fayakun, maka jadilah emas? Kenapa tidak saya begitukan, saudara-saudariku? Jadi pada hakikatnya kita ini adalah hamba ya. Kita ini adalah hamba yang patut menyembah Tuhan, saudara-saudariku. Nah, sampai di sini saja perjumpaan kita. Di lain waktu kita akan membahas masalah-masalah yang lain lagi yang masih kita menjadikan tanda tanya bagi kita. Sampai jumpa, salam rahayu, salam damai selalu.